Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman ini. Dan kiranya Roh Kudus boleh mengurapi hamba dan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, firman itu boleh berbicara kepada kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh dikuatkan dan diteguhkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang suatu tema hari ini, yaitu Yahweh Rafa. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 15, ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat setiap kita semua. Keluaran 15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Bahasa Ibraninya Marah, jadi kita mudah mengingatnya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Yahweh yang menyembuhkan engkau," atau Yahweh Rafa. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, ada seorang tokoh yang pernah datang ke Indonesia yang bernama Nick Vujicic. Nick Vujicic dilahirkan dengan sebuah kecacatan. Dia tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki yang lengkap. Hanya ada satu kecil kaki. Dan menurut kisah dia pernah bercerita bahwa waktu dia kecil dia melihat dirinya tidak sempurna. Teman-temannya takut, bahkan orang tuanya ketika melihat dia lahir, orang tuanya pun sangat sedih sekali. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia minta, "Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang bisa melakukan mujizat, sembuhkanlah aku." Dan dia minta kepada Tuhan, "Tuhan sembuhkan penyakitnya dengan mendapatkan tangan dan kaki." Saudara-saudara, apakah Tuhan bisa menumbuhkan tangan dan kaki orang seperti ini? Bisa? Bisa? Bisa. Ya. Beberapa tahun yang lalu ada dosen saya dari Calvin Seminary datang ke Jakarta dan dia bercerita ada seorang wanita yang tidak memiliki kandungan. Kandungannya sudah diangkat. Jadi mustahil dia memiliki anak. Ini bukan dari gereja karismatik, ini dari gereja Injili. Ya? Bukan karismatik. Jadi mujizat tidak tergantung gerejanya, mujizat tergantung Tuhannya. Amin. Dan ketika nenek ini mimpi, nenek ini berkatakan, "Aku mimpi mendapatkan cucu dari kandunganmu." Sang wanita bilang, "Mana mungkin, gak mungkin, kandungan saya sudah diangkat." Dan mujizat terjadi. Ternyata wanita itu hamil pertama kali dan terakhir kalinya. Tanpa kandungan, dan tahu-tahu ada kandungan dan setelah itu tidak ada lagi. Dan sampai hari ini kata dosen tersebut, wanita itu memiliki anak dan nenek ini memiliki cucu. Jadi saya tetap percaya Nick Vujicic bisa Tuhan menyembuhkan. Tetapi apakah dia memiliki tangan dan kaki itu, Bapak Ibu? Tidak. Sampai hari ini dia tetap tidak sempurna. Ya. Jadi bagaimana ketika kita mengatakan Yahweh adalah Yahweh yang Rafa? Yahweh adalah Yahweh yang menyembuhkan. Ketika ternyata ada orang yang disembuhkan, tetapi ada orang yang tidak disembuhkan. Saudara-saudara, kisah tadi adalah kisah yang ditulis setelah kisah
Israel mengalami sebuah mujizat besar, yaitu mereka berhasil dengan pertolongan Tuhan melewati sebuah laut. Dan Tuhan menyingkapkan laut itu, mereka menyeberangi laut terbelah. Baru mereka selesai mengalami mujizat yang begitu dahsyat, ternyata mereka harus berjalan di padang gurun selama 3 hari ini di laut itu, dan mereka harus berjalan ke 3 hari di Mara ini, dan selama 3 hari mereka tidak ada minum. Ya, kita mungkin gampang yang mengatakan Israel itu tegar tengkuk, dia itu nggak bisa mengalami mujizat. Tapi bayangkan kita di sana, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan pun saya pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup saya. Tetapi baru beberapa waktu kemudian, mungkin beberapa minggu kemudian, ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, mujizat yang besar itu kadang tidak begitu berarti, betul? Ya. Begitu juga Israel mengalami kekurangan air dan hampir mati di Marah. Ya, maka mereka marah karena tempat itu disebut Marah, yang artinya pahit. Dan disebutkan Alkitab mereka menggerutu, mengomel, dan bersungut-sungut. Ya. Jadi mereka menggerutu. Kalau menggerutu, lun ini bukan marah-marah, tetapi mereka ada suara yang tidak begitu keras. Ya. Contohnya anak kita yang tidak mau taat sama kita, dia bisa disuruh-suruh terus. Jadi dia nggak keras suaranya. Kalau orang Jawa bilang ngedumel. Ya. Kalau marah kan suaranya keras. Kalau ini kesel. Pendeta khotbah nggak selesai-selesai. Nah, itu kedumel, Bapak Ibu. Ya. Ada kekesalan, ada gerutu, ada omelan, ada sungut-sungut. Dan Tuhan tahu. Dan luar biasanya Tuhan tetap mengadakan mujizat bagi Israel, sehingga air yang pahit itu menjadi manis. Tapi kalau kita perhatikan, saudara-saudara, mengapa hal mereka kekurangan air dikaitkan dengan Yahweh yang menyembuhkan? Mengapa tidak disebutkan Yahweh menyediakan? Betul ya? Harusnya kan, wah, setelah itu disebutkan Yahweh yang menyediakan, yang mencukupkan. Tapi ada sesuatu yang unik karena penulis Alkitab menggunakan kata Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Ini sebuah poin yang penting. Mereka kekurangan air, mereka kehausan, mengalami mujizat, terus mereka dikatakan kamu percaya kepada Yahweh karena Yahweh itu menyembuhkan. Maka kamu taat. Kesembuhan ditaitkan dengan ketaatan. Berarti ada sesuatu yang kita sulit pahami di era ini, yang kita harus menilik di masa itu, di bahasa-bahasa aslinya. Mengapa Tuhan di dalam konteks ini mengatakan Yahweh adalah Yahweh yang menyembuhkan? Mari kita menggali lebih dalam, saudara-saudara. Menggerutu atau mengomel atau bersungut ini sebetulnya didasari dari sebuah kondisi hati yang meragukan Allah. Kondisi yang tidak percaya. Tidak percaya yang ditujukan melalui, yang diwujudkan melalui ucapan gerutu yang menjengkel terhadap keadilan, kebenaran, kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita sering mendengar no action, talk only, NATO. Sehingga orang selalu berkata bahwa kerja dong, jangan ngomong doang. Tetapi kalau kita melihat Alkitab kita, sebetulnya perkataan kita itu sebuah perbuatan. Ya. Perkataan itu bukan hanya perkataan saja, tetapi perkataan itu adalah tindakan. Maka dosa itu juga bisa melalui perkataan. Ya. Orang Ibrani tidak membedakan antara perkataan dan perbuatan, karena perkataan adalah perbuatan. Dan perkataan Israel ketika dia mengomel dan bersungut-sungut, mereka sedang tidak percaya dan meragukan Allah. Mereka meragukan Allah itu bisa menyelamatkan, Allah itu peduli, Allah itu mengasihi mereka, dan Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Dan unik sekali kalau kita menggali lebih dalam, ternyata kata marah itu menjadi satu akar yang sama dengan kata Torah. Ini marah, rah.
Torah. Mereka menjadi akar yang sama. Yang satu berbicara tentang kemarahan karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Tetapi Torah itu berbicara tentang tuntunan, bimbingan. Ya. Maka itu ayat yang ke-25 dikatakan di sana Tuhan memberi undang-undang dan peraturan-peraturan. Jadi kemarahan mereka ada kaitan dengan ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Berkaitan dengan pelanggaran. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan menguji, mencoba atau membuktikan mereka. Apakah mereka taat melalui tuntunan Tuhan yang dipimpin oleh Musa. Kita sudah tahu berarti. Jadi Israel di sini berdosa karena apa? Dengan perbuatannya, yaitu perkataannya, mereka tidak taat. Mereka tidak percaya. Mereka ngedumel. Lantas apakah ngedumel kita juga adalah sebuah ketidaktaatan? Kita perlu bertanya itu juga Bapak Ibu. Apakah dumel kita ketika kita sering, saya yakin saya dan Anda, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan kita sering menjadi menggerutu, bersungut-sungut. Apakah gerutu kita sama dengan gerutu Israel? Apakah ketika kita berkeluh kesah karena permasalahan yang berat itu dan kita, Tuhan aku capek, itu sebuah gerutu yang tidak boleh dan berdosa? Kita perlu bertanya itu. Tetapi sebetulnya gerutu kita sama. Tetapi apakah gerutu kita itu didasari atas ketidakpercayaan kepada Tuhan? Yang menjadi kuncinya adalah apakah gerutu kita, gerutu Israel itu sama, adalah gerutu Israel didasari atas ketidakpercayaan, keraguan akan Tuhan. Bapak Ibu, Nukti Pujisik tidak punya kaki, tidak punya tangan sampai hari ini. Dia bercerita di dalam sebuah kesaksiannya, saya mengingat beberapa tahun yang lalu, saya meminta mujizat Tuhan terjadi, Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi saya tidak sembuh. Yang menyentuh saya adalah ketika dia mengatakan begitu. Begini Bapak Ibu. Dan saya ketika mendengar itu saya amin. Dia mengatakan begini. Saya minta mujizat terjadi di dalam tubuh saya. Saya memohon dan saya percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Tetapi Tuhan tidak menyembuhkan saya. Tetapi saya mengalami sebuah mujizat. Mujizatnya adalah ketika orang yang seperti saya, yang tidak sempurna ini, bisa mengatakan bahwa God is good. Tuhan tidak memberiku mujizat, tetapi Dia membuatku menjadi mujizat buat banyak orang. Mengerti ya Bapak Ibu? Tuhan tidak melakukan mujizat. Tuhan tidak menyembuhkan aku, tetapi Tuhan membuatku menyembuhkan banyak orang yang sehat, tetapi mereka merasa diri cacat. Tetapi aku yang cacat, aku tidak merasa diri cacat. Jadi apa kesembuhan Bapak Ibu? Apa kesembuhan? Ketika kita berpikir Tuhan menyembuhkan, apa kesembuhan? Saya melihat seorang wanita dioperasi plastik. Jadi wanita itu malu sekali dengan dagunya yang agak masuk ke dalam. Sehingga dia kalau bicara dia tutup mulutnya. Dia malu karena dia lihat wajahnya jelek sekali. Dan akhirnya dia harus berangkat ke Korea, dia disembuhkan. Dalam arti apa? Dioperasi sehingga dagunya bisa agak ke depan sehingga proporsional dan jadi wanita yang sangat cantik. Dan ketika diperlihatkan banyak orang, waduh, banyak orang wow. Tapi ada sesuatu yang unik. Saudara-saudara, ketika dia bicara dia tetap tutup mulutnya. Apakah dia sudah sembuh?
Apa kesembuhan? Apa yang dimaksud bahwa Yahweh adalah Yahweh yang menyembuhkan? Saya percaya Yahweh bisa menyembuhkan kita secara fisik dari segala sakit penyakit kita. Betul? Amin. Amin. Tetapi apakah banyak semua orang disembuhkan oleh Yahweh? Ketika tidak semua orang mengalami kesembuhan dari Yahweh, apakah berarti Yahweh menjadi Yahweh yang bukan Rafa? Ternyata tidak banyak yang disembuhkan. Di antara kolam itu banyak manusia dan hanya satu orang yang disembuhkan. Saya akan bacakan sebuah puisi dari seorang ibu di Bandung yang bernama Hesti Wulandari. Saya dapat puisi ini dari teman saya dan saya search di internet. Dia punya seorang anak yang bernama Johan Immanuel, bukan saya ya. Anaknya masih 2,5 tahun. Dan anaknya ini lahir prematur dan menderita sakit esophageal atresia. Apa itu? Sebuah penyakit yang mana saluran kerongkongan ini sampai ke perut dari mulut itu tidak disconnected. Jadi dia tidak bisa makan, dia tidak bisa hisap, dia tidak bisa hisap susu dan segala macamnya. Akhirnya anak ini ketika baru 24 jam lahir harus dioperasi bedah besar. Dan total anak ini yang masih usia 2,5 tahun mengalami 6 pembedahan besar. Pada usia 1,5 tahun dia mulai 5 operasi selanjutnya. Dan bahkan setelah operasi itu dia tidak semakin membaik. Bahkan ketika itu tidak disconnected, kotoran yang harusnya keluar dari bagian yang lain keluar dari mulutnya. Dan ibu ini menulis sebuah puisi yang diberi judul Dia laluiku di kolam Bethesda. Saya akan bacakan ya. Ku dekap erat anakku di tepi kolam Bethesda. Di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba. Sekelilingku berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, timpang dan lumpuh. Kami nantikan malaikat Tuhan turun ke kolam dan menggoncangkan air itu sewaktu-waktu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Oh betapa ku rindu tiba waktuku untuk bawa masuk anakku ke kolam itu. Ketika bergolak-golak riuh airnya. Tetapi hampir 2,5 tahun ku coba, tak pernah berhasil menjadi yang terdahulu. Ketika ku menuju, orang lain telah sampai dahulu. Pesaing-pesaingku terlalu kuat bagiku. Dia menggambarkan anaknya dan dia sedang di kolam Bethesda. Tetapi hai lihat siapa yang datang. Dari jauh kulihat lelaki muda berjenggot, berjubah putih. Dengan wajah penuh kasih. Dia mendekati Simon. Yang lumpuh sudah 38 tahun. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Sayup-sayup terdengar lembut suaranya. Ku dengar Simon menggumamkan sesuatu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata lelaki itu berwibawa. Dan hai, tidak dapat ku percaya yang kulihat. Simon mengangkat tilamnya dan berjalan menari berjingkrak-jingkrak. Ku gosok mataku. Tuhan Maha Besar, ini nyata. Siapa gerangan dia? Tanyaku dengan mulut ternganga. Dia Yesus. Seorang di kerumunan berseru, Yesus. Nama itu sering ku dengar. Kata orang dia sudah banyak buat mujizat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Ada yang bilang dia Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, akhirnya Tuhan melawat kita, seruku. Penuh harap ku tatap buah hati di pelukanku. Jangan takut, hari ini kamu akan sembuh. Terseok ku gendong tubuh lemah anakku. Ku coba terobos lautan manusia. Meringsek, tuk dekati. Tuk tersungkur di kakinya. Rabuni, kasihanilah kami. Rabuni, kasihanilah kami. Sekuat tenagaku teriak mengiba, Rabuni tolonglah jamah dan sembuhkanlah anakku. Rabuni, Rabuni, jangan lalui kami.
tetapi sia-sia jeritanku. Dia telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak, tanpa menyapa, tanpa menoleh, tanpa peduli. Jatuh ku terinjak-injak kerumunan yang mengejarnya. Kupandang nanar semata wayangku, yang tak bernafas lagi di rengkuhanku. Nyeri dadaku, tangis pilu memecah. Rabuni, mengapa hanya Simon? Bapak Ibu, ini adalah jeritan manusia yang mencoba mengerti. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan anaknya dan anak itu harus mati di pelukan tangannya. Dan ketika dia melihat teks kitab suci, Yahweh, Rafa, Yesus, tabib segala tabib. Saya yakin banyak dari kita mungkin juga mengalami pengalaman ini. Ketika kita boleh jujur menuangkan di dalam kesungguhan hati kita. Mungkin kita pernah berdoa untuk orang tua kita. Kita pernah berdoa untuk pasangan kita. Dan kita berdoa kepada Yesus, kepada Yahweh Rafa, tolong sembuhkan. Dan ternyata kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Jadi apa maksudnya Yahweh Rafa? Apakah ketika ini terjadi ketika kita bertanya, Tuhan kenapa? Apakah berarti dia tidak menyembuhkan? Apakah berarti dia bukan Yahweh yang berkuasa? Saudara-saudara, kita akan belajar kata Yahweh Rafa. Yahweh adalah nama pribadi Tuhan. Nama perjanjian. Dan uniknya nama ini disebutkan di dalam 1 tahun sekali di hari penebusan, yaitu hari Yom Kippur atau Raya Pendamaian, ketika seorang imam besar masuk ke dalam sebuah bait suci, ruang maha kudus. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Yahweh. Dia sebutkan Yahweh Elohim. Dan di dalam Yom Kippur itu ada 1 domba yang disembelih. Harus mencurahkan darahnya untuk menebus seluruh Israel. Jadi betulnya Yahweh Rafa itu berbicara tentang penebusan. Yaitu Yahweh adalah Tuhan. Dan ada imam yang berbicara juga nanti Yesus yang akan mencurahkan darahnya untuk menebus kesalahan manusia. Ini gambaran nubuatan akan Yesus di dalam sebuah ibadah Israel. Dan uniknya kata Rafa ternyata berbicara tentang healing dan forgiveness. Jadi ternyata Rafa itu tidak hanya kesembuhan tubuh. No. Rafa itu pengampunan. Rafa itu melampaui hal tubuh. Saya membayangkan ketika kita punya orang tua. Mama saya meninggal ketika bahkan saya belum sempat berdoa. Saya bayangkan ketika Tuhan melakukan mujizat. Bahkan ketika mama saya masih sudah meninggal dan tidak bernafas. Saya percaya Tuhan bisa bangkitkan dia, betul gak? Saya percaya ada mati suri, jangan-jangan mama saya masih hidup dan ternyata dia tidak hidup. Tetapi saya coba bayangkan ketika dia hidup. Suatu hari lagi nanti saya akan berjumpa. Saya harus menghadapi lagi realita kehilangan orang yang saya cintai, betul saudara-saudara? Jadi ternyata kesembuhan di mata Allah bukanlah kesembuhan yang sementara. Karena suatu hari kita disembuhkan, anak kita disembuhkan. Suatu hari kita akan kehilangan juga, betul? Berarti apakah kita tidak perlu meminta kesembuhan dari Tuhan? Saudara, ketika anak saya sakit, ketika istri saya sakit, saya akan tetap meminta kesembuhan dari Tuhan. Yahweh menyembuhkan. Tetapi kesembuhan yang dibayangkan Yahweh melebihi apa yang ada di bayangan kita. Ya, orang yang sakit disembuhkan adalah kesembuhan dari Yahweh. Dan dia bisa memuji Yahweh Rafa. Tetapi ketika dia meninggal, Yahweh tetap bisa dipuji sebagai Yahweh Rafa. Betul? Banyak orang Kristen meninggal karena kanker. Apakah Yesus bukan menjadi seorang tabib lagi?
Apakah Yahweh bukan menjadi Yahweh yang penyembuh lagi? Tidak. Yahweh dan Yesus tetap menjadi penyembuh. Mengapa? Karena kesembuhan yang diberikan Allah melampaui apa yang kita pikirkan. Karena kata Rafa berarti pengampunan, pemulihan. Dan para ahli mengatakan Rafa ini melampaui hal yang bersifat tubuh. Sehingga ada ayat, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kesembuhan itu berbicara apa? Berbicara tentang diri kita. Bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita. Berarti ada sakit yang berbeda yang Tuhan mau kita lihat. Ada sakit yang melampaui kesakitan fisik. Dan di Mazmur juga mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakitmu. Kalau kita membaca Mazmur, kita harus membacanya secara sejajar. Berarti kesalahan itu adalah sakitmu. Maka dikatakan Yahweh Rafa. Karena apa? Karena Dia menyembuhkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, Dia menyembuhkan. Mujizat tetap terjadi. Dan ketika ada keluarga kita yang sakit, kita harus berdoa. Mujizat Tuhan untuk keluarga kita. Tetapi ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita juga tetap mengatakan Yahweh Rafa. Karena Dia yang mengampuni. Dia yang tetap menyembuhkan. Dan sebetulnya apakah orang-orang yang kita cintai ketika mereka berpulang kepada Yahweh, apakah mereka tidak sembuh? Bukannya mereka lebih bahagia daripada kita? Bukannya mereka sudah tidak lagi merasakan rasa sakit? Bukannya tidak ada air mata lagi? Bukannya tidak ada penderitaan lagi? Bukannya yang ada adalah kasih yang begitu besar. Yang sakit adalah kita yang di bumi ini. Yang kalau harus jujur kita sulit menerima kenyataan hidup. Jangankan saudara, saya juga. Saya membayangkan ketika suatu hari saya harus kehilangan anak saya. Ketika saya harus kehilangan istri yang saya cintai, pasti hati saya sakit. Yahweh Rafa. Apa yang Yahweh sembuhkan, saudara-saudara? Yang disembuhkan adalah kesakitan kita. Yaitu apa? Keraguan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan, pemberontakan, dan pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh bilur-bilur Yesus. Yang firman-Nya menjadi manusia. Kita disembuhkan dari pelanggaran-pelanggaran kita. Maka ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita bisa mengatakan, Yahweh Rafa, Engkau yang menyembuhkan aku dari sakitku. Saudara, ayat yang kita baca diakhiri dengan mereka berjumpa 12 mata air dan 70 pohon korma. Para penafsir mengatakan ini berbicara tentang cinta Tuhan, melambangkan sifat feminin dari Allah yang mana seperti ibu yang menyediakan makanan dan minuman untuk umatnya. Saudara, apa artinya Yahweh Rafa? Yahweh bisa menyembuhkan secara fisik. Tetapi ketika Dia tidak menyembuhkan secara fisik, apakah Dia tidak berarti Yahweh Rafa? Dia tetaplah Yahweh yang Rafa. Karena ada kesembuhan yang Dia sediakan. Yaitu kesembuhan yang sempurna ketika kita berjumpa dengan Dia. Yang mana tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada duka, tidak ada air mata. Di Yerusalem yang baru. Maka kita yang di bumi ini yang sakit, walaupun berat, kita bisa belajar melihat orang-orang yang kita kasihi ketika pergi. Dia sudah mengalami kesembuhan yang luar biasa. Anak saya sejak kecil saya latih. Ketika lihat ada satu keluarga yang sudah sampai sakit dan tua gitu ya. Dan kasihan tidak bisa melakukan apa-apa untuk dirinya, saya bilang sama anak saya, Yo, kamu lebih senang papa nanti kayak gitu kamu yang rawat atau papa berangkat ke surga?
Kalau Papa pribadi, Papa secara manusia Papa lebih milih berangkat ke surga. Dan anak saya belajar, kamu harus belajar melihat bahwa di surga, Yerusalem baru, tidak ada sakit penyakit. Dan kamu harus belajar sejak kecil merelakan kalau tugas Papa sudah selesai, Papa berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan orang-orang suci di sepanjang zaman. Untuk mengalami kesembuhan yang sempurna. Biarkan musik memainkan lagu ini, saya akan bacakan sebuah puisi untuk mengakhiri khotbah saya. Saudara, ini puisi yang ditulis oleh ibu tadi, Hesti Wulandari, beberapa bulan kemudian. Saya akan bacakan untuk mengakhiri khotbah saya. Dia seorang Kristen yang sungguh-sungguh bergumul dengan pergulatan hidupnya. Kusambut penuh baru hadirmu di rahimku. Dia kasih judul puisinya Kahara. Sebagai buah cinta suci dengan kekasih hatiku. Kuangan datangmu di dunia, jadilah yang sulung bagiku. Segenap cinta akan kurawat dan kubesarkan dirimu. Semarak penuh bahagialah hidupku. Anak sayangku, belum juga sempat kuucap selamat datang. Harus kubilang selamat jalan. Sebab maut merengutmu di kandunganku. Jadi ibu ini kehilangan anak 2 kali. Kahara, kuberi sebuah nama. Seperti apakah parasmu? Laki-laki atau perempuankah dirimu? Bahkan tidak pernah aku tahu. Kahara, akankah kau mengenalku jika bertemu kita kelak di surga? Akankah kau panggilku Mama? Kahara, sudahkah kau bertemu dengan adikmu? Sedangkah bermainkah kalian berdua? Mengapa juga 2 tercintaku dirampas dari pelukku? Saudara-saudara, di tengah penderitaan 2 anak hilang, ibu ini masih percaya surga. Tempat kesembuhan abadi. Ketika tidak ada air mata. Ketika yang ada adalah cinta Yesus. Apakah kita masih merindukan surga? Apakah kita mau berbahagia untuk orang-orang tua kita yang sudah di sana bersama dengan Yesus? Yang sudah disembuhkan Yesus secara sempurna. Mari kita berdoa. Yahweh Rafa, Yesus, tabib segala tabib. Dokter bisa menyembuhkan kami di dunia. Tapi setiap kami akan berjumpa dengan kematian. Tapi menurut firman-Mu, justru kematian itu adalah tempat awal. Kami disembuhkan secara sempurna karena di situ kami tidak bisa lagi melukai orang lain. Di situ lagi kami tidak bisa menangis karena kami melukai orang-orang yang kami cintai. Di situ kami berjumpa cinta yang sejati. Tapi sulitkah bagi kami untuk melihat keindahan surga di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini Tuhan? Maka kami harus belajar mengatakan Yahweh Rafa, Engkau yang menyembuhkan luka-luka kami. Sehingga kami bisa merindukan surga. Yerusalem baru yang turun dari surga. Sehingga kami bisa berjumpa dengan orang-orang yang kami kasih, dengan gereja di sepanjang abad. Orang-orang suci yang berjuang di dunia ini. Untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu dan cinta-Mu. Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.